Halo Kanti-Kanti, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel aku, Vi Mustika. Terima kasih sudah klik link video ini. Kanti-Kanti, dukung channel YouTube aku dengan cara subscribe terlebih dahulu. Sehingga aku bisa lebih semangat lagi untuk membuat video YouTube terbaru untuk Kanti-Kanti semua. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya nanti Kanti-Kanti bisa langsung tahu kapan aku upload video-video terbaru. Baiklah Kanti-Kanti, langsung saja. Untuk pertemuan kali ini akan kita bahas soal P3K Perawat Kompetensi Teknis, di mana kita mendapatkan bocoran dari rekan-rekan kita yang telah lulus di tahun 2023 kemarin, bahwasannya yang paling banyak keluar itu adalah tentang keperawatan keluarga, gerontik, dan komunitas. Dan beberapa dari mereka juga memberikan contoh-contoh soal yang akan kita bahas sebagai berikut. Langsung saja soal yang pertama. Sekelompok lansia di suatu wilayah mengalami penyakit hipertensi, asam urat, dan diabetes mellitus. Hasil pengkajian perawat komunitas merencanakan memberikan pelayanan kesehatan pada kelompok rentan menurut teori Neumann. Apakah intervensi keperawatan yang tepat berdasarkan teori pada kasus tersebut? A. Memberdayakan individu, keluarga, dan kelompok untuk membantu klien berubah menjadi berperilaku sehat. B. Mengidentifikasi kebutuhan perawatan diri. C. Mengidentifikasi stresor dan garis pertahanan populasi rentan. D. Promosi kesehatan dengan memodifikasi lingkungan populasi rentan. Dan yang E. Menciptakan lingkungan sosial untuk berperilaku sehat. Jadi, dari kasus adalah perawat komunitas akan melakukan intervensi keperawatan, namun berdasarkan dari teori Neumann. Apa kira-kira teori Neumann itu, Kanti-Kanti? Teori Neumann ini adalah teori healthcare system, di mana lebih memfokuskan pada penurunan stres dengan memperkuat garis pertahanan. Jadi, kira-kira jawaban yang tepat apa? Jawaban yang tepat adalah yang C, mengidentifikasi stresor dan garis pertahanan populasi rentan. Ya, model konsep Betty Neumann adalah healthcare system, yaitu konsep yang menggambarkan aktivitas keperawatan yang ditunjukkan pada penekanan penurunan stres dengan memperkuat garis pertahanan diri secara fleksibel atau normal maupun resisten. Jadi kata kuncinya atau tipsnya di sini yang bisa saya bagikan ke kanti-kanti sekalian adalah pahami tentang model konsep keperawatan seperti Orem, Virginia Henderson, Roy, dan yang lainnya. Sehingga kita dapat mengetahui konsep yang akan kita kembangkan atau akan kita aplikasikan. Berikutnya soal yang kedua. Seorang laki-laki berusia 57 tahun datang ke puskesmas dengan keluhan menderita TB BTA positif. Hasil pengkajian pasien telah menjalani pengobatan selama 3 bulan. Dan pada bulan keempat berhenti minum obat karena merasa dirinya sudah sembuh. Apakah tindakan pencegahan sekunder pada kasus? A. Memeriksa orang yang kontak serumah dengan Bapak. B. Meminta Bapak untuk kembali kontrol ke puskesmas. C. Mengajarkan Bapak untuk patuh minum obat hingga 6 bulan. D. Mengedukasi warga masyarakat untuk waspada terhadap bahaya TB. E. Meminta keluarga Bapak D untuk menjadi pengawas minum obat. Baik. Tindakan pencegahan yang dibutuhkan di sini adalah tindakan pencegahan sekunder, di mana kita ketahui bahwa tindakan pencegahan sekunder adalah tindakan pencegahan yang dilakukan pada saat telah terjadi suatu penyakit. Iya, betul, karena Bapak ini telah menderita TB dan telah menjalani pengobatan. Jadi, seharusnya untuk Bapak untuk keluarga Bapak menjadi pengawas minum obat ini seharusnya sudah ada di
dari pertama kali Bapak ini mendapatkan pengobatan. Harus sudah ada keluarga yang menjadi pengawas minum obat sehingga Bapak tidak berhenti minum obatnya selama 6 bulan. Kemudian mengajarkan Bapak untuk patuh minum obat selama 6 bulan. Iya, obat TB itu harus diminum 6 bulan berturut-turut tanpa henti. Baru dinamakan tuntas. Kalau Bapak ini sudah minum obat selama 3 bulan namun berhenti di bulan keempat, itu namanya tidak tuntas atau putus obat. Meminta Bapak kembali ke kontrol ke puskesmas. Iya, Bapak ini harus kembali kontrol ke puskesmas karena harus menjalani pengobatan lagi. Karena pengobatan pertama sudah dianggap tidak berhasil. Nah, kira-kira yang mana jawabannya yang benar? Nah, kita ketahui konsep pencegahan sekunder itu adalah menekankan pada diagnosa dini. Intervensi yang tepat untuk menghambat proses penyakit sehingga dapat memperpendek waktu sakit dan tingkat keparahan dan tingkat keseriusan penyakit. Jadi yang B, C, dan E itu betul memperpendek waktu sakit atau menghambat proses penyakit, namun tidak bisa kita hindari lagi tingkat keparahannya. Karena apa? Karena di sini konsepnya Bapak ini sudah tidak tuntas obatnya, sudah berhenti. Jadi kemungkinan ada resistensinya bisa jadi sudah terjadi. Jadi tidak bisa kita jadikan patokan untuk pengobatan pencegahan sekunder. Nah, ditambah lagi pencegahan sekunder ini tidak hanya mencegah perkembangan penyakit menular saja, tetapi juga transmisi patogen kepada orang lain. Apakah ada orang lain yang terkena? Karena kita ketahui bahwa TB ini adalah penyakit menular yang ditularkan melalui droplet. Nah, apa kira-kira yang tepat di sini adalah memeriksa orang yang kontak serumah dengan Bapak. Apakah sudah ada yang serumah dengan Bapak itu mengalami hal yang sama? Karena di sini konsepnya Bapak ini sudah tidak tuntas minum obat. Untuk yang D, mengedukasi warga masyarakat, ini adalah pencegahan primer, di mana kita ketahui bahwa pencegahan primer itu adalah edukasi. Memberikan edukasi kepada warga masyarakat atau kelompok-kelompok rentan sebelum terjadinya penyakit. Jadi jawaban yang untuk soal yang kedua adalah yang A, memeriksa orang yang kontak serumah dengan Bapak. Begitu kira-kira penjelasannya ya ganti-ganti. Nah, kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Seorang laki-laki berusia 75 tahun datang ke puskesmas untuk memeriksakan diri. Hasil pengkajian, pasien mengalami hipertensi dan GOT atau asam urat, serta rutin dalam program pengobatan dalam sehari konsumsi obatnya lebih dari 7 macam obat. Apakah istilah yang tepat untuk pada kasus tersebut yaitu apolinesia, polikades, polifarmasi, D, efek samping obat, dan E, ketergantungan obat. Baik. Istilah yang ditekankan di sini adalah istilah yang apa? Apakah istilah hipertensi dan GOT atau istilah mengkonsumsi lebih dari 7 macam obat ini? Nah, dari jawabannya yang kita ketahui adalah tentang obat. Berarti yang lebih ditekankan di sini adalah tentang istilah untuk mengkonsumsi lebih dari 7 macam obat. Iya juga kita ketahui bahwa obat hipertensi itu ada beberapa macam, obat asam urat juga ada beberapa macam. Sehingga bisa jadi Bapak ini memang mengkonsumsi obat lebih dari 7. Nah, istilah yang tepat untuk orang yang mengkonsumsi lebih dari 7 macam obat ini apa? Polifarmasi. Nah, di mana polifarmasi ini menurut WHO merupakan salah satu bentuk penggunaan obat yang irasional, yakni pemberian lebih dari 5 macam obat untuk satu pasien dalam satu resepnya. Sehingga
Jawabannya adalah polifarmasi. Soal berikutnya, seorang kakek berusia 75 tahun dikunjungi perawat ke rumahnya. Keluarga mengatakan, klien sering keluyuran tanpa tujuan yang jelas, marah-marah, dan menuduh anggota keluarga karena kehilangan sesuatu. Apakah gangguan psikososial yang dialami oleh klien tersebut? A. Depresi, B. Delirium, C. Demensia, D. Skizofrenia, dan E. Halusinasi. Keluyuran tanpa tujuan yang jelas, marah-marah, dan menuduh anggota keluarga karena kehilangan sesuatu. Kira-kira apa ganti-ganti? Apakah depresi, delirium? Demensia. Baik. Kenapa demensia? Demensia bukanlah suatu penyakit, namun merupakan gejala dari penyakit yang disebabkan oleh kelainan pada otak, yang menyebabkan penurunan daya ingat dan cara berpikir. Nah, kita lihat saja kakek ini keluyuran tanpa tujuan, malas marah-marah, menuduh anggota keluarga karena kehilangan barang. Bisa jadi beliau lupa naruh barang di mana, tapi menuduh anggota keluarga karena beliau sudah mengalami penurunan daya ingat dan cara berpikir. Maka gangguan psikososial yang dialami adalah demensia. Lanjut. Perawat melakukan kunjungan rumah dan mendapatkan seorang laki-laki usia 40 tahun mengalami luka pada telapak kaki kanan sejak 2 bulan yang lalu dan belum sembuh. Anggota keluarga tidak mengetahui bagaimana cara merawat luka. Selain itu, jarak rumah dari pelayanan kesehatan sangat jauh, sehingga keluarga tidak pernah membawa ke puskesmas untuk berobat. Apakah masalah keperawatan pada kasus tersebut? Masalah keperawatan keluarga. Yang pertama, gangguan proses keluarga. B. Risiko pengasuhan tidak efektif. C. Pemeliharaan kesehatan tidak efektif. D. Kesiapan peningkatan proses keluarga. Manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. Nah, dimana kita ketahui bahwa keluarga ini mempunyai seorang anggota keluarga yang mengalami luka namun tak kunjung sembuh, dan keluarga tidak mengetahui cara pengobatan luka. Jawabannya kira-kira adalah masalah manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. Nah, untuk manajemen kesehatan keluarga tidak efektif itu adalah pola penanganan masalah dalam keluarga yang tidak berhasil dan tidak berhasil dalam memulihkan kondisi kesehatan anggota keluarga tersebut. Apa masalahnya yang di sini kita ketahui adalah salah satu anggota keluarga mengalami luka pada telapak kaki kanan sejak 2 bulan yang lalu. Nah, yang pertama menunjukkan ketidakpahaman terhadap masalah. Iya, karena di sini dikatakan anggota keluarga tidak mengetahui cara merawat luka. Yang B, mengungkapkan kesulitan menjalankan perawatan yang diresepkan. Nah, jarak rumah dari pelayanan kesehatan juga sangat jauh, ya kan? Kemudian gejala penyakit anggota keluarga semakin memburuk. Iya, karena tidak sembuh-sembuh selama 2 bulan. Kemudian aktivitas keluarga dalam mengatasi masalah kesehatan tidak sesuai. Nah, karena dia tidak tahu cara merawat luka, berarti tidak sesuai pengobatannya. Karena itu dia tidak sembuh. Jadi, jawabannya adalah manajemen kesehatan keluarga tidak efektif. Oke, lanjut. Perawat datang berkunjung ke rumah seorang nenek berusia 82 tahun yang baru saja keluar dari rumah sakit karena sesak napas. Di rumah, klien mendapatkan terapi oksigen 3 liter per menit dan obat-obatan lain. Perawat menjelaskan pada keluarga fungsi oksigen dan posisi yang tepat untuk klien. Apakah setting layanan keperawatan keluarga tersebut? A. Nursing home, B. Home care, C. Acute care, D. Respite care, dan E. Day service. Setting layanan keperawatan. Settingnya berarti adalah di mana? Nah, ini ke rumah nenek. Kemudian di rumah klien. Nah, jadi settingnya itu di apa teman-teman? Ganti-ganti.
adalah home care ya. Layanan kesehatan home care adalah layanan perawatan kesehatan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan profesional kepada individu atau keluarga di rumah. Jadi jawabannya adalah home care. Lanjut, seorang laki-laki berusia 50 tahun datang ke puskesmas untuk memeriksakan diri. Hasil pemeriksaan, pasien menderita hipertensi dengan tekanan darah 150/90 dan rutin mengkonsumsi obat. Pasien bertanya tentang terapi herbal atau ramuan yang dapat mengontrol tekanan darahnya. Apakah pengetahuan perawat yang tepat pada kasus tersebut? A. Terapi tradisional. B. Terapi komplementer. C. Terapi alternatif. D. Terapi manual. Dan E. Terapi komprehensif. Apa terapi yang digunakan tentang obat-obatan herbal atau ramuan? Terapi komplementer ya ganti-ganti, di mana di dalam perawatan komunitas, segala terapi yang tidak menggunakan obat-obatan medis disebut sebagai terapi komplementer. Nah, terapi ini tidak dapat membantu meningkatkan kualitas hidup pasien. Dan terapi ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup pasien dan membuat pasien merasa lebih sehat. Nah, namun terapi komplementer itu bukan pengganti pengobatan medis. Jadi walaupun pengobatan herbal dilakukan atau tentang terapi komplementer ini dilakukan, terapi pengobatan medisnya tetap dilanjutkan ya. Itu namanya pengobatan komplementer. Oke. Yang soal selanjutnya, seorang perawat puskesmas melakukan pendidikan kesehatan tentang melakukan pemberian insulin pada pasien dengan diabetes mellitus tipe 2 agar tidak terjadi efek samping yang merugikan pada lokasi penyuntikan. Apakah level tindakan pencegahan yang tepat pada kasus tersebut? Oke. Yang A, pencegahan primer, B, pencegahan sekunder, C, pencegahan tersier, D, pencegahan terbatas, dan E, pencegahan awal. Oke, ganti-ganti silakan jawab pertanyaan ini. Dan yang tahu silahkan jawab di kolom komentar. Oke, kira-kira pencegahan apa untuk pasien dengan diabetes mellitus dan tentang pemberian tentang supaya tidak terjadi efek samping dalam pemberian insulin. Oke, ganti-ganti yang tahu silakan langsung di komen. Dan terima kasih atas perhatiannya kali ini. Semoga apa yang kita bahas di atas menjadi pencerahan bagi ganti-ganti. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.